Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada hari yang berbahagia ini, pada kesempatan yang mulia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala selalu curahkan untuk kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia terluput dengan nikmat ini. Yang kebanyakan manusia terlena, terlalaikan dengan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kaum muslimin jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kenikmatan-kenikmatan itu pula kita bisa hadir, kita bisa pertemukan kembali di dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keberkahan ini. Kemudian salawat serta salam selalu tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, contoh terbaik kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang untuk agama Islam ini dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang, yang pada hari ini kita masih merasakan betapa indahnya Islam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berpikir bahwasanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang selama-lamanya. Terkadang kita berpikir bahwasanya kehidupan di dunia ini kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang tidak ada akhirnya. Ketahuilah jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara saja, kehidupan yang bagaikan tempat persinggahan saja di dunia ini, yang suatu saat nanti harta kekayaan yang kita miliki hari ini, jabatan yang kita miliki hari ini, suatu saat itu semua tinggal nama.
Harta kekayaan yang kita miliki satu saat akan menjadi rebutan bagi orang-orang yang kita tinggalkan di dunia ini. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua pasti akan melalui sebuah kenyataan. Kenyataan tersebut tidak mampu kita hindarkan darinya. Kenyataan tersebut tidak mampu kita lari darinya, walau hanya sebentar. Kenyataan tersebut adalah kematian. Kita semua pasti akan tinggalkan dunia ini. Kita semua pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan dunia yang fana ini kita akan tinggalkan beserta perhiasan-perhiasan di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini, dan tidaklah kehidupan dunia yang mewah ini yang kita saksikan, yang kita lihat, melainkan hanya senda gurau belaka, melainkan hanya perhiasan, hanya permainan belaka. Oleh karenanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah kita mengingat-ingat akan kematian. Karena dengan mengingat kematian adalah membuat hati kita bergetar, membuat hati kita bergetar untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin kita hidup di dunia selama-lamanya. Tidak ada yang menjamin kita di dunia hidup kekal abadi. Mungkin kita mengira bahwasannya kehidupan lebih baik dan lebih kekal adalah kehidupan di dunia ini. Mungkin kita mengira bahwa kehidupan lebih baik dan lebih indah juga selama-lamanya lah di dunia ini. Maka jangan sampai jemaah sekalian perkiraan tersebut hanya membawa kita kepada penyesalan yang luar biasa nantinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Dan tidaklah kehidupan lebih baik dan lebih kekal melainkan kehidupan di akhirat kelak. Bukan kehidupan di dunia ini. Kehidupan di dunia sementara saja. Harta kekayaan yang kita miliki hari ini semuanya nanti akan kita tinggalkan dan menjadi bahan rebutan bagi orang-orang yang kita tinggalkan di dunia. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengetahui kapan kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pasti jamaah sekalian, kita akan tinggalkan dunia ini. Tapi yang pasti kita semua akan tinggalkan dunia yang fana ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, tiap-tiap jiwa sudah memiliki ajal mereka masing-masing. Dan mereka tidak akan mampu mengundur-undur kematian tersebut, dan mereka pun tidak akan mampu mempercepat kematian itu. Oleh karenanya jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasalah mengingat akan kematian agar kita menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hambanya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu kita lari darinya. Walaupun kita berada di dalam benteng yang amat kuat, walaupun kita berada di dalam bangunan yang begitu kokoh, kematian pasti akan hadir menjumpai kita. Kematian pasti akan datang menghampiri kita. Dimanapun kita berada, kematian pasti akan menjemput kita. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada."
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, pasti kematian menghampiri dirimu, pasti kematian menghampiri engkau. Walau kuntum fi burujin musayyadah, walaupun dirimu berada di dalam benteng yang amat kuat sekalipun, kematian akan selalu menjumpai dirimu. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita selalu mengingat kematian? Siapa yang mengharuskan kita untuk mengingat akan kematian? Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, beliau mengatakan, aktsiru dzikra hadhimil ladzat. Beliau mengatakan, perbanyaklah oleh kalian mengingat-ingat pemutus kelezatan dunia, yakni al-maut, yaitu kematian. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara poin penting, di antara manfaat ketika kita mengingat-ingat akan kematian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita dengan 3 perkara. Hal ini dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daqa rahimahullahu taala, mengatakan, barang siapa di antara kalian yang memperbanyak mengingat akan kematian, maka Allah akan muliakan dirimu dengan 3 perkara. Apa yang pertama? Beliau mengatakan ta'jilut taubah, yaitu dirinya akan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya akan segera mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dunia ini adalah kehidupan yang tidak selama-lamanya. Dia tahu bahwa kehidupan yang lebih kekal abadi. Dia tahu bahwa kehidupan lebih baik dan yang abadi di akhirat, bukan di dunia. Maka dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Kemudian yang kedua, wa nasatu fil ibadah. Dia akan bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bersemangat dalam melaksanakan amalan saleh, mengerjakan salat, mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan bersemangat untuk melaksanakan amalan saleh. Dia akan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tahu bahwa dengan amalan solehlah dia nanti akan dijanjikan surga yang penuh dengan keindahan, surga yang penuh dengan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan wa qana'atul qalbi, yaitu dirinya akan merasa cukup di dalam hatinya akan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Inilah kemuliaan jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasalah kita mengingat-ingat akan kematian, mengingat-ingat akan pemutus kelezatan dunia. Mungkin kita mengira bahwa kematian tunggu datangnya kesakitan, kematian tunggu datangnya bencana, kecelakaan dan yang lain-lain. Jamaah sekalian, bukankah pernah kita lihat begitu banyak orang yang terbaring lemah di rumah sakit, tetapi mereka suatu saat disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak pula orang yang sehat, tapi dia tidak mengetahui kematian datang menghampiri dirinya. Kita pun jangan mengira bahwa kita masih muda, kita masih panjang kehidupan kita di dunia ini. Begitu banyak kita saksikan anak yang baru lahir di dunia ini kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bangga bahwa kita masih muda. Kematian tidak memandang kecil besarnya seorang, kematian tidak memandang tua mudanya seseorang, tidak memandang pangkat dan jabatan seseorang. Kematian selalu hadir untuk menghampiri manusia yang Allah Subhanahu wa taala ajalkan untuk diri. Maka perbekalan terbaik untuk menghadapi kematian tersebut tentunya bukan harta kekayaan. Bekal terbaik untuk menghadapi kematian tersebut adalah bukan perhiasan dunia, akan tetapi bekal terbaik untuk menghadapi kematian adalah ketakwaan kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah mengatakan, perbekalan terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan melainkan bekal terbaik adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu pula datang seorang laki-laki Ansor, kemudian bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayul mu'minina afdal? Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling utama? Kemudian Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian laki-laki tersebut bertanya kembali, ya Rasulullah, ayul mu'minina akyas? Wahai Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Paling cerdas. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aktsiru lil mauti dzikra. Adalah orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat akan kematian. Inilah orang cerdas, jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh beliau sallallahu mengatakan, wa ahsanuhum lima ba'da istidada ulaikal aqyas. Ya, dan orang-orang cerdas adalah orang yang paling baik persiapan mereka setelah kematian. Ulaikal aqyas, dan mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Jamaah Subhanahu wa ta'ala, sahabat Ali bin Abi Thalib juga pernah berwasiat kepada kita semua bahwa kehidupan di dunia ini suatu saat akan menjauh dari kita. Suatu saat kita akan tinggalkan, dan kehidupan akhirat itu semakin mendekat, kematian semakin mendekat menghampiri kita. Dan beliau mengatakan, jangan jadikan kalian sebagai anak dunia, jadikanlah kalian anak-anak akhirat. Dan di akhir perkataan beliau mengatakan, fa innal yauma amal wala hisab wa ghadan hisabu wala amal. Beliau mengatakan, karena sesungguhnya di hari ini, di dunia, tempatnya kita untuk beramal soleh. Di dunia ini tempatnya kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala hisab, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabu wala amal. Dan besok di akhirat tempatnya untuk kita dihisab semua apa yang kita lakukan di dunia ini. Wala amal, dan tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk melaksanakan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah kita ketahui pula bahwa yang akan menemani kita kelak di kuburan bukan harta kekayaan, bukan keluarga, akan tetapi yang akan menemani kita adalah amal soleh kita saja. Mobil mewah yang kita miliki mungkin hanya bisa parkir di gerbang kuburan. Keluarga kita, istri yang kita cintai, anak yang kita sayangi, tidak mungkin mereka menemani di situ semuanya sampai kapanpun. Pasti suatu saat mereka akan pulang. Yang akan menemani kita di situ adalah amal soleh kita.
Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di akhir khutbah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa berjuang untuk akhirat, dan jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan hidup. Jadikan akhirat yang utama dibandingkan dunia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta